Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kutias. Dan kali ini saya kembali membawa anakku. Anakku. Kita mau bicara soal apa tadi? Seberapa penting? Seberapa penting? Apa nih yang penting? Jadi gini. Jadi sekarang itu kan banyak nih masalah-masalah yang berhubungan dengan antara orang tua anak atau terus kemarin ini aku dengar ada anak yang hubungannya dengan orang tuanya nggak harmonis, mengakibatkan dia berteman dengan juga orang-orang yang salah arahan, bangsane ngono-ngono gitu. Nah, aku tertarik untuk membahas soal ini. Nah, bukan masalah seberapa penting orang tua itu berkomunikasi, tapi seberapa apa ya namanya, jelas kalau orang tua harus berkomunikasi sama anak itu jelas yo. Cuma komunikasinya tuh yang bentuknya seperti apa? Nah, gitu loh. Ya, mungkin macam anak-anak macam aku luwih dong gitu. Iya, maksudnya yang orang tua itu paham, orang tua dan anak bisa saling memahami. So kadang gitu kan. Kadang kalau kita misalnya orang tua ke anak itu misalnya, kamu habis ini mandi nah, itu satu arah aja cuk gitu kan, anak langsung ngerjain. Tapi ini gimana caranya supaya ada komunikasi yang istilahnya bisa TikTok, bisa bukan TikTok itu loh ya, kan, tapi misalnya bisa TikTok, bisa nyambung, enak dan mengurangi risiko berantem. mengurangi risiko berantem. Ya gimana ya nyatanya gitu ya. Iya, oke. Oke, itu yang mau kita bahas. Dan sebelum berlanjut jangan lupa di like, di subscribe, tombol loncengnya dipencet supaya bisa dapat info dari video-video kita, dan supaya menambah semangat kita untuk bikin video yang bagus-bagus ya. Di share juga dan di komen. Oke, nah sekarang kita membahas soal masalah komunikasi itu. Rambutnya metu ya. Rambutnya metu. Jadi gini. Kita kemarin ngobrol, ya kan? Ini antara mak dan anak gitu kan. Dan sampai ada satu peristiwa, ada satu kasus di mana temennya, kan, temenmu punya masalah. Nah, setelah dibedah itu ternyata seolah-olah kayak ada sebenarnya peran orang tua itu penting di situ buat temennya itu tadi. Terus langsung dia punya ide untuk membahas soal itu. Jadi bagaimana Bu ceritanya? Ya jadi tuh gimana ya, entah dia ini kayaknya tuh sama teman-temannya tuh kayak nggak jelas dia pengen ngapain, tapi dia sudah terlibat dalam situasi yang kayaknya bagi dia tuh budet. Jadi sudah terlanjur budet. Kalau bagi aku ya itu cara istilahnya secara teori kamu harus tegas lakukan ini, tapi risikonya bagi dia akan kehilangan kenyamanan yang udah terlanjur dia dapat dari yang keputusan budetnya tadi itu. Nah, terus ya sepertinya juga kalau dia juga pernah cerita kalau orang tuanya juga udah pernah ngingetin sebelumnya, kemudian juga agak-agak nggak tahu sih anak ini kayaknya mungkin nggak dong atau mungkin
mungkin masih dia atau orang punya- tuanya mungkin kurang ngasih info kali ya. iya mungkin Kurang entah mungkin masih caranya ngomong atau gimana, tapi secara garis besar sebenarnya ya kalau aku lihat sih sejauh ini kayaknya suportif, tapi kayaknya nggak tahu gimana cara ngomongnya si anak ini, mungkin ada misunderstand gitu sama maksudnya, dikiranya kayak terlalu melarang atau kayak apa ya seperti itu. Akhirnya sih dia ini bukannya semakin menyelesaikan masalah yang dia punya, tapi ya semakin dianya juga pusing gitu. Sementara itu udah ditawarin solusi ini dianya nggak segera mengerjakan, goleran terus. Itu gimana? Sebenarnya Tapi sebenarnya tuh komunikasi yang seperti apa yang menurut orang-orang atau anak-anak seusiamu, sekonco-koncomu yang diinginkan oleh anak terhadap orang tua. Artinya gini loh, aku pengen loh orang tua aku tuh bisa bla 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 atau gimana, atau aku kadang orang tua itu kan gini, kita ini angkatanku ya, terutama angkatanku itu angkatan zaman dulu tuh baby boomer nih, habis apa namanya, habis perang dunia dua, habis kemerdekaan, langsung ya tahu semuanya habis merdeka dari jajahan bla 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 tahun berapa ya, tahun 60-an lah mulai ya 50, 60. Nah, itu mulai kelahiran mulai banyak, terus termasuk angkatanku tuh angkatan yang apa ya nggak ngerti, bisa bisa menjadi saksi antara dari yang nggak punya TV terus punya TV hitam putih, terus punya TV berwarna, dan sekarang sampai di kabel dan bla 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 gitu ya, sampai channelnya banyak. Terus gadget juga gitu, dari yang tidak ada telepon jadi ada telepon, habis itu ketemu handphone yang mulai handphone pisang sampai sekarang handphone yang smartphone gitu. Jadi itu banyak sekali dalam sebuah perjalanan orang tua seusiaku itu mengalami peristiwa yang sangat cepat gitu loh. Nah, tidak semua orang tua itu iso menghandle itu gitu loh. Artinya benar-benar bisa menyesuaikan dengan kemajuan yang ada begitu cepat. Oh ya berarti aku harus begini. Aku harus ini. Enggak semua gitu. Karena didasari juga latar belakang dulunya seperti apa gitu. Orang tuaku seperti apa, orang tua mereka seperti apa. Nah, sekarang sebagai anak muda yang lahir di atas tahun berapa ya, berarti 90-an ya. 90-an itu kan sudah tidak mengalami TV hitam putih merasa terancam karena nggak bisa makan di orang. Kalau zaman dulu kan masih makanan terbatas, terus keinginan kesana-sana terbatas, semua terbatas, kita nggak bisa naik kendaraan roda 4 misalnya kayak gitu. Tapi kalau 90 kesini kan semuanya ada motor, ada kendaraan umum, ono pesawat, mudah gitu loh aksesnya tuh, gampang dicapai, yang penting punya duit aja. Iya. Itu semua bisa dicapai. Kalau zaman dulu itu kan enggak, pergi yo, aku mungkin cilianku paling banter, paling mewahin numpak becak. Ya kan, naik becak itu wes sini sana gunung mana. Naik becak tuh dari barang naik zaman sekarang naik taksi. Nah, kalau zaman sekarang naik taksi, dulu naik becak itu pun tidak bisa dilakukan sering-sering ya kan. Bisa naik kendaraan waktu Sepeda. ada sepeda, aku pernah naik sepeda. Nah sekarang juga ada sih naik sepeda, tapi dulu sepeda itu betul-betul sebagai kendaraan, bener-bener kendaraan dari satu tempat ke tempat lain yang itu membutuhkan, yang istilahnya orang butuh duit oke gitu. Nah ini kan sepeda hanya untuk sebagai alat olahraga. Kalau dulu enggak kayak Ibarat gitu. sepeda naik sana kayak orang naik motor. Ya. Nah itu halnya kayak gitu. Nah, dari anak di kamu di umurmu ini sebenarnya kayak apa sih permintaan anak
anak itu terhadap orang tua dengan ininya apa, tingkat komunikasinya tuh mintanya yang kayak apa, supaya kamu juga paham, si orang tua juga gitu, ngerti gitu loh kemauan kamu tuh seperti apa. Kalau bisa diakomodir ya diakomodir, nek gak iso ya diomongi tapi tidak menimbulkan konflik. Nah gitu lah. Dia kan sekarang banyak tuh kalau misalnya bla 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 bla, oh nggak bisa, nggak mau, aku mau nggak itu. Terus habis itu selesai, habis itu berantem beng kalau anaknya mau buka kamar, mau lunga, mau bus gitu kan. Kadang kan, kayak apa gitu loh. Ya something must happen gitu di antara mereka. Dua-duanya mungkin sama-sama baik, dua-duanya pengen sama-sama berkembang dengan sendirinya aku rasa. Tapi ya kita kalau dan menurut aku pribadi sih, aku tuh lebih seneng kalau coba buat istilahnya open buat situasi yang ada sekarang gitu. Yuk aku tahu sih sekarang tuh kalau mau bilang berbahaya ya aku nggak ngomong dulu. Jadi berbahaya dari sisi apa nih? Maksudnya dari ini kadang itu tuh ya bahayanya gini sih, kadang tuh kan kita anak-anak muda tuh istilahnya ya bisa tentang sembrono sih ya, tuh asal ngelangkah nggak pakai mikir jauh. Tapi lucunya gini, kadang di antara kita itu kalau tak perhatiin berani nembus batas tuh oke, seneng gitu, malah suka gitu loh. Jadi kan mencoba untuk eksplor hal baru sebenarnya. Tapi yang aku rasa tuh yang setelah dia mencoba buat menembus hal baru tadi yang mungkin awalnya nggak boleh menjadi boleh, dan they want to experience that. Pas mereka ketemu sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan harapan mereka setelah melakukan itu, mereka bukannya menghadapi itu gimana, kayak oh ternyata ketika aku melakukan hal ini ternyata bakal ketemu sesuatu yang bikin aku pusing, bukannya dihadapi tapi dia malah mundur. Jadi kayak takutnya gitu loh. Nah mungkin dari situ tuh, mungkin dari kami juga ngomongnya juga kayak ada nyeselnya iya, terus kita juga takut dimarahin juga karena itu sebenarnya kita tuh tahu kebodohan kita kayak apa gitu loh. Tapi kami sendiri tuh kadang nggak berani buat mempertanggungjawabkan itu. Nah tapi mungkin di sementara itu mungkin ya sebelumnya kan mungkin bapak ibunya Dewi belum pernah bicara soal itu gitu. Terus kalau misalkan kalau kami ngomong jujur yang terjadi apa, mesti bakal dimarahin, dan dimarahin itu rasanya nggak enak banget. Jadi makanya kita milih buat lari aja gitu. Buat lari. Nah, sebetulnya kalau hal kayak gitu tuh sama, setiap anak itu pasti mempunyai periode hal-hal seperti itu. Itu sama. Yang beda adalah pengaruh dari lingkungan. Itu sama, zaman dulu sikapnya ketika anak usia SD, SMP, SMA, mahasiswa itu ada beberapa periode yang split ngono. Nggak boleh, udah tahu nggak boleh minum es, gimana caranya ya minum es tapi nggak ketahuan. Nah, itu sama semua itu ada masanya, SMP, SMA, ono tipe ininya sama. Cuma yang membedakan adalah ketika zaman dulu tidak terlalu banyak media yang medsos misalnya, itu nggak ada medsos, tidak ada media yang terlalu mengekspos kondisi kayak gitu, tidak ada yang komunitas yang mengompori bla 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 ngono ki lho, bedane ngomong kuwi. Kalau sekarang kita action sedikit itu semua rame, udah medsos, udah mana komunitas pencinta apa, pencinta ono, pencinta enek gitu tuh pada ribut gitu. Nah ya kalau aku boleh kasih usul sih, memang jadi orang tua itu orang gampang. Kita semua adalah learning by doing. Tidak ada sekolah untuk jadi orang tua, itu nggak ada. Jadi orang tua berjalan, dia sukses jadi orang tua atau tidak itu dilihatnya nanti. Kalau anak itu sudah dewasa, kalau anak itu sudah sukses, orang tua juga
tuanya juga dia dalam kondisi tua yang baik, artinya di antara apa di dekat sama anak-anaknya gitu ya, di lingkungan anak-anaknya, bukan ditaruh di rumah cupo misalnya kayak gitu. Kan ada ya kayak gitu. Wah ini Kecuali kalau soalnya pengen sih. Soalnya beberapa ada yang pengen. ada yang pengen. Nah itu memang iya, karena apa? Karena di kondisi di rumah itu tidak ada orang yang mampu berkomunikasi sama dia. Jadi otomatis aku ngapain di rumah? Ya penting aku kumpul karo kanca-kancaku padha-padha tua, padha-padha pikon gitu loh. Saya kan gitu. Iya, Jadi sama-sama senasib jadi ya ada temennya gitu. iya. Nah, kenapa ada reuni? Kenapa sekarang semarak reuni? Karena di dalam era, nah ini analisa, nah ini analisaku ya. Kalau salah minta maaf ya. Kalau ini cuma analisa selintas aja bahwa kenapa ada reuni banyak sekali sekarang reuni, dikit-dikit reuni. Karena usia ini orang-orang yang udah tua-tua ini ketika berkumpul dengan sesamanya itu bisa saling ketawa, bisa saling cerita, bisa saling tukar pikiran, bisa berdiskusi yang benar-benar podo. Nek podo lalene yo, podo-podo guyune, podo-podo geline gitu. Nek podo istilahnya kalau sama apa misalnya apa itu namanya sedikit kurang pas ngomongnya ya dia yang ngerti maksudnya gimana, tapi kalau sama anak kan mungkin aduh apa sih ngomong apa sih nggak ngerti nah, kayak gitu. Nah kejadian ini memang tak amati amat sangat banyak berpengaruh ya antara orang tua dan anak. Gap kalau aku bilangnya nggak generation gap ya. Generation gap itu akan sangat ada banget gitu. Dan ada juga yang tidak terlalu terpengaruh karena jarak umur antara anak dan orang tua itu cukup. Artinya si anak cukup mampu mengerti apa yang dimaksud orang tua dan orang tua cukup paham dengan reaksi anak. Tapi ada yang generation gap-nya terlalu jauh sehingga orang tua itu ngerti rumangsane deh, dia memberi order atau memberi masukan itu udah pas, tapi ternyata si anak tidak mampu untuk menyerap atau mencerna itu dengan baik sehingga terjadi konflik gitu loh. Nah kenapa itu terjadi? Karena jaraknya terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Karena si orang tua ini kemungkinan dia sudah karena generasi itu tuh banyak yang memilih nikahnya usia di atas 30 gitu, karena yo kerja, yo asik kerja, yo asik punya aktiviti apa sehingga lupa. Bahkan anak sekarang pun juga sudah mulai seperti itu gitu, nikah di atas umur 30. Sebetulnya kalau menurutku itu gimana ya, kalau bisa saling menyadari nggak masalah ketika terjadi generasi gap. Aku melahirkan anakku usia 40 misalnya kayak gitu, dan saya harus menyadari bahwa saya harus berpikir keras untuk bisa memahami maksudnya anak ini apa sih. Kalau itu disadari dengan baik nggak terjadi cross. Toh kalau terjadi cross ya meneng ngono loh, karena terlalu jauh jaraknya gitu. Jadi kayak sekarang kayak aku nih, saya teman-temanku teman mama itu sekarang udah ada yang udah punya itu, udah hidupnya udah santai, udah nongkrong di rumah, udah nggak mungkin cari duit, udah santai, banyak ya gitu yang kayak gitu. Tapi aku enggak gitu loh. Aku enggak karena ada pilihan di mana aku tidak menikah muda gitu. Jadi aku menikah di atas 30 tahun. Nah, nek ngono kuwi kan otomatis harus ada pengertian antara orang tua dan anak. Si orang tua juga harus paham kalau anakku pola pikirnya seperti itu, si anak juga harus paham kalau orang tua yang dia hadapi itu umurnya udah sekian loh gitu. Udah jauh, bukan yang umurnya 30 atau 40, udah di atas itu gitu. Sehingga cara berpikirnya beda. Tuh. Dulu.